Satu dua tiga cek cek. Cek 1 2 3 cek. Cek 1 2 3 cek. Cek 1 2 3.
Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerah-Nya, sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pemuda dan pemudi yang hadir di gedung gereja ini dan yang mengikuti ibadah ini di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong, beserta saudara kami yang baru pertama kali beribadah di sini, kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita telah memasuki Minggu Kantate, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan topik minggu adalah segala yang bernapas memuji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap saat marilah kita selalu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sebab rahmat dan kasih setia Tuhan senantiasa baru di dalam hidup kita. Seperti napas kehidupan yang selalu baru, kita hirup setiap saat, demikian setiap saat dan setiap keadaan. Kita akan selalu memuji Tuhan. Sebab kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang silih berganti dan dalam suka maupun duka. Haleluya, pujilah Tuhan Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, dengan syukur dan sukacita segala yang bernapas, marilah kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari NKB nomor 7 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya di depan mata bangsa-bangsa.
Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu dari hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di bukit Golgota
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa dan yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Tetapi sekarang kami memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji nama-Nya. Semua makhluk bernyanyi, memuliakan Dia. Puji terus Tuhan yang Maha Kudus. Mari nyanyikanlah amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat epistel buat kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama ayat 5 sampai dengan 8. Marilah kita membacanya secara responsoria. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka berakhir. Karena dengan itu berakhirlah muka Allah.
Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Semuanya yang Kau cipta memangkukan sinar-Mu, para makhluk tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, baik yang beribadah di gereja ini maupun yang beribadah di rumah melalui virtual Zoom, kami atas nama Majelis HKBP Karnolong mengucapkan selamat Hari Minggu.
Marilah kita mendengarkan Warta Jemaat HKBP Kernolong, Minggu Kantate 2 Mei 2021. Yang pertama, ibadah minggu ini di masa new normal. Hari ini Minggu 2 Mei 2021 adalah Minggu Kantate. Artinya adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Endeon hamuma di Jehovah edena yang baru. Dengan topik minggu, segala yang bernapas memuji Tuhan. Ibadah berbahasa Indonesia dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 9.30 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kedua, baptisan kudus. Hari ini Minggu 2 Mei 2021 pada ibadah pukul 9.30 WIB, gereja kita akan melayankan baptisan kudus bagi 3 orang anak warga jemaat, yaitu: pertama, nama anak Marcelo Antonio Hutahayan, nama orang tua Amang Benaya Hutahayan dan Inang Dewi Juwita Boru Simajuntak dari W6. Yang kedua, Elizabeth Ramora Boru Siregar, nama orang tua Amang Erwin Daniel Siregar dan Inang Mariana Boru Sitorus dari W10. Yang ketiga, nama anak Briela Melisa Boru Siahan, nama orang tua Amang Erwindo Pandapotan Siahan dan Inang Duma Marisa Boru Siagian dari W3. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, pangojakonon atau pelantikan Bible Pro di HKBP Pulau Mas. Sesuai dengan surat keputusan Eporus HKBP, maka Inang Bible Pro Melda Junita Boru Sinaga menerima mutasi dari HKBP Kernolong Resort Jakarta ke HKBP Pulau Mas Resort Pulau Mas. Pangojakonon atau pelantikannya dilaksanakan pada hari ini, Minggu 2 Mei 2021, pukul 9.00 WIB di Gereja HKBP Pulau Mas Resort Pulau Mas, Jalan Gereja nomor 1 Pulau Mas. Ibadah dan acara pelantikan diikuti utusan seksi perempuan, warga, jemaat, dan majelis jemaat. Adapun acara paborhaton atau perpisahan di HKBP Kernolong akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, waktu pukul 9.30 WIB. Tempat atau acara pelaksanaan, ruangan ibadah umum, pelaksananya tatap muka dan live streaming. Ruangan serbaguna HKBP Kernolong dan tatap muka dengan protokol kesehatan. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, gerakan Rp1.000 per hari untuk menopang dana pensiun HKBP. Marilah kita dengan sukacita tetap berkontribusi dalam gerakan Rp1.000 per hari untuk menopang dana pensiun HKBP dengan mengisi kotak persembahan yang ada di pintu gereja. Gerakan ini sudah kita mulai sejak 2 minggu yang lalu. Berikutnya, pertemuan dengan warga jemaat. Gereja kita menyadari dan memperhatikan bahwa peserta ibadah minggu baik pukul 9.30 WIB maupun pukul 17 WIB dalam jumlah yang signifikan adalah para warga tamu. Yang dimaksud dengan warga tamu adalah peserta ibadah yang belum terdaftar sebagai warga jemaat di dalam database gereja, dengan maksud dan tujuan untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan bagi warga tamu. Maka majelis jemaat dan sukacita mengundang dan menyambut warga jemaat tamu untuk berkenan menghadiri pertemuan yang akan kita laksanakan pada hari ini, waktu setelah ibadah minggu pagi. Tempat, ruangan ibadah umum. Acara,
Ramatama menjalin keakraban sesama saudara. Kiranya acara pertemuan ini menjadi sukacita bagi kita sekalian. Berikutnya, Pertanyaan Week Gabungan. Gereja kita akan melaksanakan Pertanyaan Week Gabungan pada pertama, hari Selasa 4 Mei 2021, waktu pukul 19 WIB, tempat ruangan serbaguna, cara pelaksanaan tatap muka dengan protokol kesehatan. Kedua, hari Rabu 5 Mei 2021, waktu pukul 19 WIB, tempat ruangan warga jemaat, cara pelaksanaan virtual Zoom. Diharapkan agar segenap warga jemaat menghadiri dan mengikutinya. Berikut, sermon seksi perempuan. Seksi perempuan akan melaksanakan sermon pada hari Kamis 6 Mei 2021, waktu pukul 16 WIB, tempat ruangan serbaguna, cara pelaksanaan tatap muka dengan protokol kesehatan. Diharapkan agar anggota seksi perempuan mengikutinya. Berikutnya, sermon kaum bapa atau pengumuman ama. Kaum bapa atau pengumuman ama akan melaksanakan sermon pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, waktu pukul 19 WIB, tempat ruangan serbaguna, cara pelaksanaan tatap muka dengan protokol kesehatan. Diharapkan agar segenap ama mengikutinya. Berikut, Bona Tahun dan Fellowship Seksi Naposo Bulung. Sesuai program kerja tahun 2021, maka Seksi Naposo Bulung HKBP Kernolong akan melaksanakan acara Bona Tahun dan Fellowship pada hari Sabtu 22 Mei 2021, waktu pukul 18 WIB, tempat ruangan serbaguna, cara pelaksanaan tatap muka dengan protokol kesehatan. Diharapkan kehadiran segenap Naposo Bulung, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, untuk mengikuti acara tersebut. Berikut, berita pernikahan. Warta pertama, pada hari Jumat 30 April 2021, di Gereja HKBP Kernolong telah dilaksanakan acara perjanjian nikah atau partupolon antara Saudara Mangasi Ronald Pangihutan Eben Naibaho, putra keluarga Amang Hamrin Rapinton Naibaho, dan Inang Nurhayati Borumandurung, warga Jemaat Week 8 Johar Baru, HKBP Kernolong. Alamat Jalan Johar Baru 5 nomor 16 Johar Baru, Jakarta Pusat. Dengan tunangannya, Saudari Eva Rosa Christine Boru Simajuntak, putri keluarga Amang BT Simajuntak almarhum, dan Inang R. Boru Simangunsong almarhumah, warga Jemaat HKBP Tanjung Sari, Medan. Alamat Jalan Asoka nomor 124 Medan. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 di HKBP Kernolong Resort, Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persiapan dan rencana pernikahan. Berikut berita duka cita. Pada hari Rabu 28 April 2021 pukul 4.44 WIB telah meninggal dunia di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat, yaitu Amang Hari Hutauruk, suami Inang Runggu Rumintan Boru Tapubolon, warga Jemaat Week 5, Cempaka Putih, Galur Kodam. Tutup umur 82 tahun 5 bulan. Disemayamkan di rumah keluarga Jalan Cempaka Putih Tengah 2A, nomor 10, Jakarta Pusat, dan dikemumikan pada hari Jumat 30 April 2021 di Bonapasogit, Lumban Baringin, Sipoholon, Tapanuli Utara. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pada hari Jumat 30 April 2021
pukul 21.24 WIB telah meninggal dunia di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat, yaitu Amang Sahat Manawar Sihombing, suami Inang Rugun Bungalan Boru Tapubolon almarhumah, warga Jemaat Wik 8 Johar Baru, tutup umur 89 tahun 6 bulan, disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur, dan akan dikebumikan pada hari Minggu 2 Mei 2021 di TPU Menteng Pulo. Ibadah Minggu di rumah duka dilayankan Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan, Inang Sintua Tati Rida Hasibuan Boru Samosir, dan Amang Casi Batahi Mulatua Lumban Tobing. Hari ini pada pukul 9.30 WIB, kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Mazmur 34 ayat 7 sampai ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Berikut, warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. Yang pertama, Amang Tulus Tambunan, suami Inang Jadiate Boru Sitanggang dari WIB 7, tempat perawatan di Rumah Sakit PGI Cikini. Kedua, Inang Tumiar Boru Simatupang Siburian, istri Amang Situa Oloan Pardede almarhumah dari WIB 2 Rumah Sakit PGI Cikini. Ketiga, Malpin PMH Huta Barat Naposo Bulung dari WIB 1, perawatan di Rumah Sakit di Surabaya. Nomor 4 sampai nomor 31 mari kita bawakan dalam doa. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Untuk persiapan mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dan memuji Tuhan dari buku ND nomor 569. O debata tunglongang do rohaku. O debata tunglongang dorohaku, molohu bereng nati no pami, saluhut bitang hilap dohot ronggur, maka tidak kon hasang apon
sangap doho marinde Tuhan memuji ode bata sangap doho. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, baik yang berada dalam gedung ibadah kita saat ini, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Minggu ini adalah Minggu Kantate, karena itu mau saya sampaikan salam Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Horas. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Kantate ini telah dituliskan dalam buku acara kita. Karena ini adalah mazmur yang biasa juga dibaca secara berbalasan, mari kita Bapak Ibu Saudara membaca dengan berbalasan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Bapak Ibu Saudara kekasih, demikian pembacaan firman Tuhan. Pernah dalam satu gereja waktu penerimaan song leader, tapi bukan ibu kita yang song leader tadi ya. Lalu diminta untuk menyanyikan nyanyian yang terindah, yang terbaik, dan yang dia tahu tentunya, yang dia punya. Lalu dia bernyanyi seperti ini, saudara-saudaraku. Aku sangat bahagia karena Kristus kasih-Nya tebus dosaku. Kini aku bersyukur, Itu aja kata pengujinya. Iya, Amang katanya. Kebetulan Amang Pandiangan yang menguji. Tapi pernah juga pengalaman memasuki satu jemaat baru, bukan jemaat baru pertama sekali masuk ke jemaat itu. Lalu pendeta yang ikut beribadah yang pertama sekali ke jemaat itu mengajak menyanyikan buku Ende nomor 1. Pasti Amang Inang tahu ini buku Ende ini, ya, nomor 1. Dan Amang pendeta ini bilang, kita menyanyi dengan nyanyian yang baru, tapi dari buku Ende nomor 1. Ayo semua buka. Pasti semua kan karena punya buku Ende. Bapak Ibu juga punya, setidaknya di Android, kalau enggak di Bibil yang ada di situ.
Lalu diajak bernyanyi, nyanyinya begini. Ringgas mahotondiku. Lah, apa ini? Kata pendeta yang masuk ke jemaat itu. Iya kan Amang tadi bilang nyanyian baru, tapi itu kan sudah nyanyian lama itu, nomor 1 lagi di buku ND HKBP. Kan sudah lama sekali itu. Amang bilang nyanyian baru. Saudara-saudara, Bapak Ibu semua tentu sudah dapat memahami apa yang mau saya sampaikan dengan kedua gambaran yang tadi. Ujian untuk song leader yang tadi itu memang nggak jelas notasinya, nggak jelas bagaimana kira-kira ya melodinya sedemikian rupa. Kayaknya sesuka-suka dia kan begitu. Tapi coba perhatikan isinya saudaraku. Ketika dia menyanyi, dia menyanyikan sesuatu yang sangat berharga. Dan itu adalah pengalaman hidupnya. Dia bahagia karena Kristus. Karena kasih Kristus telah menebus dia. Dan dia berkata, aku bersyukur. Bersyukur. Tetapi yang satu lagi, karena ini sudah lagu yang lama dituliskan dalam buku ND, tidak ada lagi semangatnya saudara-saudara, tidak jelas lagi dia mengaminkan apa isi lagu itu atau nyanyian itu. Ya, ringgas mahoto diku mamuji debatatai. Kalau ada kata ringgas tentunya ada suatu semangat, gairah. Lalu disebutkan aidi permudu-mudu ho unak halupahoni, dia telah memelihara engkau, karena itu jangan lupakan itu, karena ini sudah pemeliharaan yang berlangsung sedemikian rupa. Sepertinya dia tidak lagi mengingat, menghargainya, tidak mengapresiasi sedemikian rupa lagi, saudara-saudaraku. Oleh karenanya memang ketika minggu ini berseru kepada kita, minggu kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita perlu memahami dengan baik saudara-saudaraku, apa sih yang dimaksud dengan nyanyian baru itu? Apakah lagu yang digubah baru tadi malam? Atau nyanyian yang baru kita kenal? Saudara-saudaraku, mari kita belajar dengan baik dari kitab suci, dari Alkitab firman Tuhan. Syukur saudara-saudara, memang dalam Mazmur walaupun tidak begitu jelas didefinisikan, tapi kalau kita mau ya agak-agak capek sedikit membuka-buka Alkitab, kita membaca dengan baik gitu ya, memberi waktu kita, memberi tentunya pikiran kita, sesungguhnya kita dapat memahami apa itu nyanyian baru. Kita tidak perlu mengambil rumusan atau definisi yang ada di kamus, tidak. Tapi membaca misalnya Mazmur 33, Mazmur 96, Mazmur 98, Mazmur 149, itu dalam kitab Mazmur, saudara-saudaraku. Tapi kemudian tadi ada juga kita dengar dalam Wahyu, ya, dalam Wahyu 15. Tadi ada Joshua, mohon maaf, itu ya salah, ini harusnya Wahyu. Di ayat 3-nya apalagi saudara-saudaraku kita jelas melihat apa di situ nyanyian baru. Kemudian di Wahyu 5 juga di ayat 9. Tapi dalam Yesaya juga menarik, di Yesaya saudara-saudaraku, Yesaya ya, Deutero Yesaya biasa kita sebut karena itu sudah masa Israel tahap kedua dalam pembuangan. Tahap kedua itu berarti sudah ada pemberitahuan mereka akan kembali ya dari pembuangan. Nah, di situ saudara-saudara kita akan temukan seperti ini, bahwa dari semua ungkapan nyanyikanlah nyanyian baru itu latar belakangnya karena ada sesuatu yang dinikmati atau yang dirasakan oleh pemazmur dan yang menuliskan kitab-kitab itu, bahwa ada kemenangan, ada kelepasan yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi dia lihat dalam perjalanan hidupnya, wah ini adalah perbuatan Tuhan memenangkan kami, memenangkan saya.
Dan yang di Wahyu itu juga, itu adalah umat Tuhan yang sudah dimenangkan. Mereka berada di situ, dilihat oleh Yohanes. Yang di Yesaya itu, di situ mereka lihat bahwa Tuhan akan memberi kebebasan kepada mereka. Di Yesaya 40, saudara-saudara. Karena itu, setiap orang yang sudah tahu, yang sudah mengenal perbuatan keperkasaan Tuhan, yang memberikan keselamatan, yang memberikan pemeliharaan dan kemenangan untuk dia, seharusnya dia menyanyikan nyanyian baru dalam kehidupan. Dan ingat saudara-saudaraku, bahwa kita ini semua yang duduk di sini, yang hidup sampai sekarang ini adalah para pemenang. Saya yakin Bapak Ibu Saudara kita pernah mengikuti bagaimana, maaf saya pakai kata ini ya, dari sejak kandungan kita tahu bahwa kita ini adalah pemenang. Itu coba kita perhatikan kenapa Pak Pendeta bilang dalam kandungan saja kita dikandung oleh ibu kita sudah pemenang. Ya, lalu hidup sedemikian rupa sampai sekarang saudara-saudaraku kita pemenang. Oleh karena siapa? Tuhan. Enak sekali mendengar atau mengikuti doa pagi hari ketika dia sudah bangun, seseorang bangun, lalu dia mendoakan, Tuhan terima kasih karena Engkau melihara aku masih bernapas. Artinya saya masih hidup. Nah, saudara-saudaraku, seharusnya setiap orang harus menyanyikan nyanyian baru. Setiap orang yang hidup, yang menang seperti kita ini, dan saudara-saudara kita tentunya, amang inang yang di rumah sekarang, seharusnya kita menyanyikan nyanyian baru itu. Lalu tentunya kita akan berkata, menyanyikan nyanyian baru atas kemenangan, atas perbuatan dari Tuhan. Itu kan perbuatan yang mereka alami dulu memang khas. Ya, umat Tuhan dalam perjanjian lama yang menyanyikan nyanyian baru itu ada yang khas memang mereka alami. Tapi saudara-saudara, kalau mereka mengalami pengalaman yang khas dimenangkan oleh Tuhan, ya misalnya ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka akan dibebaskan dari pembuangan Babel, atau ketika mereka menghadapi musuh-musuh yang jelas ya selama ini memusuhi mereka. Lalu kita mau katakan apa? Tadi saya sudah katakan kita pemenang, tapi bukan hanya pemenang biasa seperti itu saudara-saudara, tapi yang terutama kita adalah pemenang karena kita telah dimenangkan oleh Tuhan dari kematian. Kita telah dimenangkan Tuhan, kita ditebus dari dosa kita. Karena itulah yang tadi song leader yang saya katakan yang diuji itu benar, dia menyanyi walau notasi lagunya mungkin tidak teratur berantakan seperti itu, tapi isinya saudaraku dia mensyukuri karena dia sudah dimenangkan oleh Tuhan dan dia menyanyikan nyanyian yang sungguh datang dari hatinya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara jangan terpaku kalau ada nyanyian, ya, oh ini nyanyi lagu baru, oh inilah nyanyian baru. Bisa saja memang nyanyian yang baru digubah itu termasuk nyanyian baru dalam pengertian kita ini. Tapi ingat, ketika itu tidak dinyanyikan dengan semangat, dengan gairah, dengan pujian, sikap memuji kepada Tuhan, walaupun teksnya, liriknya, maaf, saya tidak tahu tadi bagaimana kita menyanyikan. Nyanyikanlah nyanyian baru. Ada enggak gairah dari dalam? Benar-benar enggak kita ya menyanyikan nyanyian baru, jiwa hati kita. Ya, ada banyak lagu-lagu kita sesungguhnya ya mengajak kita untuk menyanyikan dengan semangat. Ya, dengan kedekatan, dengan bersyukur di hadapan Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika menyanyikannya tidak benar dari hati, dia hafal lagunya, tapi tidak keluar dari dirinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku,
jika kita sekarang mencoba membuat pemahaman apakah itu nyanyian baru itu, tidak lain adalah ungkapan, tidak harus berbentuk lagu yang teruntai sedemikian rupa, tapi tidak salah dengan untaian lagu. Tapi yang penting adalah yang berisikan pengakuan keselamatan dan pembebasan dari Tuhan, di mana itu seirama, enak sekali bahasa Bataknya mang, saurdut dengan jiwa, hati, dan pikiran mereka yang menyanyikannya. Nanti masih ada lagu kita setelah khotbah, ya, iramanya ya begitu indah, kata-katanya juga liriknya bagus. Kita berharap jiwa kita juga seirama, saurdut nanti menyanyikannya, sebab itu adalah juga pujian menyatakan nyanyian baru bagi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kita perlu lagi belajar dari Mazmur 150 untuk melengkapi nyanyian baru kita dalam kehidupan kita masing-masing. Mazmur 150 itu mengatakan bahwa memuji Tuhan tidak harus di tempat ibadah saja. Memang dasarnya disebutkan itu adalah di sekitar tempat tertentu, ya, di rumah, di tempat kudusnya, kemudian diikut sertai dengan alat-alat musik sedemikian rupa. Tetapi ingat, katanya di cakrawalanya yang kuat juga kita diajak untuk memuji Tuhan. Di bumi tentunya, dimanapun. Yang paling penting adalah ketika kita memuji Tuhan, kita ingat bahwa di mana Tuhan berada, di situ adalah tempat kudus. Saudara-saudaraku, itu harus kita ingat. Ingat Musa ketika dipanggil oleh Tuhan, dia dipanggil di tempat Musa sedang menggembalakan domba-domba. Ingat domba? Dombanya ada enggak keteraturannya? Maaf, buang kotoran seperti kita atau yang lain yang teratur. Domba saya pikir tidak. Tapi ketika memanggil Musa, Tuhan mengatakan supaya dia menanggalkan kasutnya, karena tempat di mana kamu berdiri itu adalah tempat kudus. Karena kamu dekat dengan aku, karena kamu bersama dengan aku, maka kamu ingat ini tempat ini kudus. Demikian juga gedung gereja ini Amang Inang, materinya adalah dari toko material sana. Sama dengan yang kita pakai di rumah kita materialnya. Tapi samakah rumah kita dengan tempat ini? Tidak. Kenapa? Ini kita sebut rumah kudus. Karena Tuhan ada di sini. Karena Tuhan ada di sini. Dan kita juga dari diri kita tidak kudus, Bapak Ibu Saudara, tapi karena Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah menjadikan kita miliknya. Oleh karena itu kita menjadi orang-orang yang dikuduskan dan tentunya sudah menjadi kudus. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, kita pahami tempat yang kudus itu tempat di mana Tuhan berada. Loh, di mana saja Tuhan berada ya? Tuhan berada di mana-mana. Karena Tuhan itu adalah omnipresence, hadir di mana-mana. Karena itu jangan pernah kita menyekat hanya di satu tempat, di satu ruangan. Dan itu barangkali pikiran yang salah. Sepertinya hanya di gedung gereja Tuhan berada. Tapi ingat, di kantor juga Tuhan ada. Di tempat yang lain, di pasar Amang Inang, Tuhan juga ada di situ. Karena itu kita sering mengajak saudara-saudara kita yang berjualan di pasar. Ingat loh, Tuhan ada di sini. Hadir, ini kudus. Omongan kita juga omongan orang-orang kudus. Perlakuan kita juga harus kudus. Ya, ketika kita kerja, entah di kendaraan pun itu transportasi Amang Inang, itu bedanya. Orang-orang yang bekerja di tempat yang mungkin agak kasar ya karena situasinya. Tapi orang-orang kudus akan beda cara ngomongnya dengan orang-orang lain itu. Wah, karena ini adalah kudus. Dan ketika dia sadar Tuhan ada di sini, apa yang dia lakukan itu, ingat bukan notasinya yang paling penting, tapi sikapnya tadi. Sesungguhnya dia sudah menyanyikan nyanyian baru. Perlakuannya itu, saudara-saudaraku. Nah, karena itu perlu kita pahami bahwa memuji Tuhan
tidak harus di satu tempat, tapi kita ingat di tempat manapun, di situ ada Tuhan, di situ kita akan memuji Tuhan. Yang kedua, pujian yang sungguh-sungguh itu muncul, tadi kita sudah singgung, ketika kita sudah mengenal, mengetahui apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, ini menarik kaitannya dengan alat musik, saudara-saudara. Ini bukan mau menyinggung ya teman-teman kita yang tahu musik. Tapi enak sekali memang. Dengan cara apa? Kalau di konteks ini, pakailah semua jenis alat musik. Ya, mari kita pakai semuanya. Alat musik. Dulu ketika awal mulai berkembang gereja Batak, ini cerita sedikit tapi supaya kita tahu latar belakangnya. Sempat gondang, tahu kan gondang Amanginang? Alat musik itu yang ada tegading yang gitu kan, lalu pung 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 gitu kan, lalu tetet gitu kan. Itu dilarang oleh gereja. Tidak boleh. Karena itu nanti kembali ke kekafiran katanya. Tapi kemudian semakin kita mulai dewasa dalam iman, lalu kita paham, loh ini kan alat musik, ini kan anugerah Tuhan, berarti boleh dong kita pakai seperti Mazmur 150. Ya. Perhatikanlah sekarang di mana-mana gereja Batak, ya, gereja-gereja Batak maksudnya yang berlatar belakang memakai alat-alat musik tradisional untuk bagian memuji Tuhan. Tapi pernah satu kali saudara-saudaraku Epurus, kita mantan Epurus, nantilah tanya saya siapa Epurusnya, tapi mantan Epurus pernah berkata seperti ini pada satu pesta besar. Ada musik sedemikian rupa mengiringi ibadah. Tapi ketika sudah khotbah, mantan Epurus kita ini berkata, mau lomar pesta hamu, akka permusik Kristen juga hamu nada. Unakan so Kristeni katanya. Lah, heran, baik pemusiknya kan, tapi mereka tidak lagi di situ, pemusiknya sudah di luar. Sintua juga heran. Loh, yang kita undang itu pemusik itu Kristen. Ya, waktu selesai ibadah lalu proteslah seperti itu kan. Lalu mantan Epurus ini berkata, kalau mereka Kristen tidak hanya memainkan musiknya, tapi mereka harus menjiwai semua ibadah yang diikuti itu. Artinya saudara-saudaraku, musik itu memang netral dia. Tapi ketika orang yang memakai, yang mengikutinya, dia sungguh benar-benar dari jiwanya, disitulah alat musik itu benar-benar menjadi bagian untuk memuji Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, semua alat musik kita pakai untuk menopang kita, membantu kita, supaya kita bisa menyanyikan nyanyian yang indah bagi Tuhan. Tetapi benar-benar harus dari jiwa kita. Kedua, jika ajakan ini memakai alat-alat musik dari berbagai jenis, amang, inang, berarti biaya perlu ya. Karena tidak mungkin menghadirkan alat-alat musik, memakai alat-alat musik begitu banyak. Sementara dana untuk mengadakan barangnya, alatnya tidak ada. Karena itu memang supaya lebih meriah kita menyanyi, memuji Tuhan, tetap harus ada dana. Kita harus pikirkan itu. Tapi yang ketiga, dan ini mohon maaf, ini tadi kaitannya dengan saudara-saudara yang ditegur oleh mantan Epurus tadi. Ya, bahwa musik yang terbaik bagi Tuhan, bagi telinga Allah adalah hati yang taat dan saleh. Ada ungkapan Latin yang sangat populer di dunia musik Kristiani. Non musica cordula sed cor. Bukan senar yang merdu, melainkan hati yang merdu. Non musica cordula sed or. Bukan senar yang merdu, melainkan hati yang merdu. Itu tadi yang sepadan antara musik dengan
hati kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita sungguh memuji Tuhan, memakai apapun yang ada yang boleh menyuarakan suara untuk menolong kita, menopang kita, menyampaikan isi hati kita. Tetapi harus kita ingat, bukan alat itu, tapi hati kita yang sungguh dibangkitkan supaya benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Yang terakhir saudaraku, dari Mazmur ini menarik dari topik yang telah kita dengar tadi. Katakan agar ya segala yang bernapas memuji Tuhan. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Berarti kalau kita tentu sudah ya yang bernapas, dan kita sudah dengar bagaimana supaya pujian kita kepada Tuhan itu adalah nyanyian yang baru. Tapi muncul pertanyaan yang lain. Loh, masih ada loh yang bernapas yang lain selain manusia? Apa ya yang bernapas selain manusia? Ingat aja di rumahmu, ada enggak ternak di situ? Peliharaan, kesayangan, ada? Wah, itu bernapas enggak? Bernapas. Ada enggak? Ini kalau ini sudah dicopot dari batangnya ya. Tapi kalau dia di batangnya bernapas enggak? Bernapas. Dan ini perlu kita harus sadari, memang bukan hanya kita ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan ada bunga, ada tumbuhan, ada binatang ya di darat, ada di lautan. Lalu dikatakan semua yang bernapas akan memuji Dia. Pujian yang bagaimana? Tentunya beda pujian yang bernapas yang lain dengan pujian kita manusia. Tapi ada esensi yang sama. Esensi yang sama itu harus kelihatan dari semua makhluk itu yang bernapas itu, sesuatu pengungkapan atau penyataan kesegaran untuk memuliakan penciptanya. Dan disitulah barangkali ini kesejaran dengan perintah Tuhan dalam Markus 16 ayat 15, bahwa Injil itu harus disampaikan kepada segala makhluk. Lalu ada pernah waktu kita belajar bagaimana ia memberitakan Injil ke Bortung. Tahu Bortung Inang? Kuduk besar itu, ya, yang suaranya kok gitu kan? Ya aneh kalau misalnya pendeta Pandiangan menginjil. Kodok, tahu nggak mengganggu suaramu? Berhenti atau pelankan sedikit. Itu udah pasti nggak benar ya. Kalau saya memberikan kata-kata seperti itu kepada kuduk besar itu. Tapi kalau saya memelihara ekosistem yang baik sedemikian rupa, tentunya bersenang, bersuka cita. Dan ingat nanti di Yerusalem yang baru itu semua makhluk itu katanya ada harmoni. Berarti sejak sekarang dari dunia ini kita harus memelihara sedemikian rupa supaya benar-benar menjadi pujian, nyanyian baru bersama dengan semua yang bernapas. Bapak Ibu, ada 3 keluarga di sini, tadi kita sudah dengar nama mereka dari warta jemaat yang akan membawa anak mereka, tapi itu juga anak kita sebagai warga gereja akan membaptiskan anak. Tapi tentunya ini juga akan mengingatkan kita semua akan baptisan yang sudah kita terima. Orang tua menjaminkan imannya, menjaminkan karena mereka nanti akan mengatakan janjinya sedemikian rupa bahwa anak itu akan dibaptis ke dalam nama yang mereka percayai. Lalu nantinya ketika anak mereka, anak kita dong, sudah mulai dewasa, mereka akan belajar sedemikian rupa, dari rumah juga sudah diajar. Tapi kemudian mereka sudah mampu dan tahu pokok-pokok iman itu semua. Lalu mereka akan dibebaskan dari penjaminan. Ido hata bata nama malua pakkagungnya manginang. Jadi sekali lagi ini perlu saya ingatkan bahwa kata malua sian pakkakungi jangan dicampur aduk dengan lepas sidi. Tidak ada makna itu. Tapi malua siapa pakakung? Pakakung itu berarti menjaminkan imannya ketika anak itu belum bisa mengucapkan, tapi sudah ada imannya. Lalu nanti ketika sidi orang tuanya bersama di situ,
lalu melua dilepaskan sedemikian rupa dari penjaminan. Yang kedua, baptisan itu adalah tanda bahwa seseorang itu sudah masuk dalam kematian Yesus Kristus sekaligus kebangkitannya. Dosa-dosanya, dosa bawaan, dosa turunan dari Adam pun diselesaikan di situ. Lalu seseorang walaupun dia masih kecil, dia sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Saudaraku, yang ketiga dan terakhir, baptisan itu berlaku FH-Fax. FH-Fax sekali dilakukan berlaku untuk selama-lamanya. Karena itu tidak ada baptis ulang. Karena itu tidak ada baptis yang sama lagi dilakukan oleh orang yang memahami baptisan dengan baik. Karena itu saudara-saudaraku, Bapak, Ibu terutama yang 3 keluarga, marilah kita bersama-sama meyakini baptisan ini sebagai awal masuknya seseorang dalam kerajaan Allah, dan tentunya kita punya tanggung jawab, dan karena itu kita juga akan lakukan itu dengan baik, sehingga anak-anak kita juga bersama dengan kita akan menyanyikan nyanyian baru. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi yang Maha Baik, mengingatkan kami akan apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah hidup kami sebagai orang yang sudah dimenangkan, terutama dimenangkan oleh anak-Mu Yesus Kristus dari kematian kekal, dari dosa-dosa kami. Oleh karenanya kami memohon ya Bapa, kiranya oleh Roh-Mu yang kudus kami senantiasa diingatkan dan dikuatkan untuk bernyanyi sungguh, bernyanyi karena kemenangan, bernyanyi karena anugerah-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di saat ini kami mau membawa saudara-saudara kami di dalam doa kami. Ada teman-teman kami yang sakit, Amang Tua Tambunan di Rumah Sakit Cikini, Inang Nyonya Tumiar Pardede Boro Siburian dirawat di Rumah Sakit Cikini, dan anak kami Mayaldi Huta Barat di Rumah Sakit di Surabaya, bersama dengan Bapak Ibu saudara kami yang sedang dirawat lagi di rumah sakit. Tuhan, kami tahu Engkau tabib di atas semua tabib, yang tahu apa yang terjadi dalam tubuh kami masing-masing, termasuk Bapak Ibu saudara kami ini. Karenanya Bapa, biarlah Engkau yang menjamah, yang memberkati apa yang mereka konsumsi sebagai bagian dari pengobatan, baik yang diberikan oleh dokter, demikian juga makanan minuman yang lazim mereka makan, sehingga memperoleh kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan menerima pemberkatan nikah dalam waktu dekat, yaitu saudara kami mengasihi Ronald Pangihutan Naibaho dengan Eva Rosa Christine Simajuntak. Tuhan, Engkau yang menetapkan pernikahan, biarlah persiapan saudara kami ini juga boleh benar-benar di dalam firman-Mu, sehingga mereka mengawali pernikahan itu sungguh di dalam iman-Mu, dan tetap mereka melakoninya kelak dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan, kami juga membawa keluarga yang berduka karena kepergian anggota keluarga mereka untuk kehidupan yang kekal yang telah Tuhan janjikan, yaitu Bapa kami Hari Tauruk dan Bapa kami Amang Sahat Manawar Sihombing. Keduanya sudah mendahului kami. Kami memohon Tuhan atas anugerah dan kuasa-Mu menghibur keluarga yang ditinggalkannya, menguatkan mereka tetap berharap dari Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan apa yang baik yang pernah diajarkan, diberi teladan oleh keluarga mereka yang telah mendahului.
Terima kasih Tuhan atasnya. Kami juga semuanya memohon, biarlah Engkau memelihara hidup kami, terutama dalam pekerjaan kami yang rutin. Kami masih menghadapi tantangan yang hebat Tuhan, karena ada virus corona. Dan di sekitar kami, bahkan negara yang jauh dengan kami, masih banyak yang Tuhan penyebarannya. Dan ada varian-varian yang baru lagi. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami tetap berdisiplin sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah kami, terutama bagian kesehatan, supaya kami tetap bisa Tuhan bekerja di tengah-tengah banyaknya tantangan itu. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami yang belajar daring, sesuatu yang mungkin membosankan, tetapi biarlah Tuhan atas pendampingan orang tua mereka boleh disegarkan untuk boleh memahami apa yang mereka terima. Dan saudara-saudara kami yang mungkin menerima pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tempat kerja mereka kadang-kadang tidak mampu lagi untuk meneruskan pekerjaan itu. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau juga memberi kepada mereka kesabaran dan pekerjaan yang baru. Saudara-saudara kami yang membawa anak-anak mereka ke pembaptisan, berkati mereka. Tuhan menuntun, membesarkan, mengajar anak-anak kami sehingga mereka bertumbuh baik, baik dalam fisiknya juga dalam rohani. Kami naikkan doa kami ini Tuhan ke tangan-Mu hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita menyanyikan dengan semangat nyanyian baru dengan buku pelengkap Kidung Jemaat nomor 28, Nyanyikan Tuhanmu, Haleluya. Puji Dia.
serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular naga segenap saudara, binatang liar, hewan burung-burung yang bersayap, padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat telah surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak, darah orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan bernyanyi. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Saatnya kita memasuki ibadah khusus untuk pembaptisan anak-anak. Mari kita persiapkan hati kita seraya kita menyanyi dari nomor 147 buku nyanyian HKBP di ayat 1, orang tua yang akan membawa anak dibaptis bangkit berdiri. Karena firman-Mu Yesus, kami berhimpun di sini, dan sesuai perintah-Mu kami hantar anak ini kepadamu, diserahkan agar Dia dibaptiskan. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Saudara-saudaraku, ikrarkanlah iman kepercayaan kita itu, bersama-sama mengikrarkannya. Aku percaya Jawablah pertanyaan ini. Pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawabnya. Kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya. Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Diharapkan satu keluarga datang ke depan, yang lain menunggu di tempat masing-masing. Sebentar, Bang. Sini aja. Iya, Amang di sebelah kanan. Oke. Udah orang pasui deh. Oh, gini aja, Bang. Marcelo ya. Marcelo Antonia Hatahayan, kubaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau ketika engkau masuk dalam kerajaannya hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Elizabeth Ramora, kubaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau ketika engkau masuk dalam kerajaannya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Brielle Melisa. Melisa. Brielle Melisa Siahaan, kubaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau ketika engkau masuk dalam kerajaannya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Orang tua yang membawa anak dibaptis. Orang tua diharap berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bangkit semua dan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 146 ayat 6. Tuhan, tuliskan namanya di kitab kehidupan di surga yang bakal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, selamat hari Minggu. Saya sampaikan Horas. Dan saudara-saudara kami yang tadi sudah diundang, yang ikut beribadah tetapi belum terdaftar sebagai anggota jemaat kita, untuk boleh kita berbincang-bincang. Tadi disebutkan di ruang serbaguna di lantai 1. Silakan Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama bertemu di sana. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat akan jalan seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin lurus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup mendekat, Kau harapanku padu. Tuhan pimpin lurus hidup menderas agar jangan ku